Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi pada minggu ini setelah kita kemarin membahas tentang gugus fungsi gitu ya. Jadi tata nama senyawa nama karbon gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa lebih dahulu. Marilah untuk pembelajaran pagi ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan mengenai gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi yang akan kita pelajari ini kemarin sudah kita share ya, yang awal itu mengenai gugus fungsi ya. Nanti akan kita tambahkan beberapa materi lagi. Jadi gugus fungsi adalah gugus atom atau senyawa, atau boleh dikatakan gugus atom atau gugus atom, di mana yang menentukan dan yang ikut bereaksi itu gugus fungsi. Sehingga gugus inilah yang nanti akan menentukan sifat zat, kemudian yang digunakan untuk reaksinya macam-macam, nanti ada 9. Kita akan pelajari satu persatu. Saya langsung ke sini saja. Ini untuk kata namanya ya, kata namanya karena pada saat kita membahas alkohol itu ada keterkaitan dengan eter, ada keterkaitan dengan asam dan seterusnya. Maka untuk awal pembelajaran kita akan kata nama secara keseluruhan lebih dahulu, sehingga diharapkan nanti mempermudah. Misalkan alkohol dioksidasi akan jadi aldehid, aldehid jadi asam dan seterusnya. Anda semuanya sudah tahu. Oke, kita lihat sini mengenai gugus fungsi. Ini gelap nggak? Gugus fungsi. Jadi gugus fungsi di sini ada alkena, alkuna, alkohol, eter dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada gugus fungsi, rumus umumnya, kemudian yupak, trivial, kemudian contohnya, kemudian di sini ada nama yupak dan nama trivial sekaligus. Nah, kedua nama ini kadang-kadang dipakai ya. Kadang menggunakan yang trivial, kadang menggunakan yupak gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi di sini ada alkena. Alkena, ingat di sini ada ikatan rangkap 2. Kalau rangkap 3 nanti ada alkuna. Rumus umumnya adalah CnH2n. C-nya 2, minimal 2 ya. Karena di sini ada 10 ikatan. C2 maka hanya di sini 4. Kalau C-nya 3 maka 2 kalinya 4, ya 2 kali. Kalau ini di long ya. Kalau misalkan C-nya 2 ya hanya 2. Nah, untuk tata nama yupaknya sama seperti di kelas 1 kemarin ada alkena, alkuna, ya ada alkana, alkena, alkuna ya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Nah, contoh di sini ya ada CH2 ikatan rangkap CH2. Ini ada CH, kemudian ikatan rangkap 3 CH. Ingat bahwa C itu tangannya 4. Namanya di sini adalah etena, kemudian yang ini etuna. Kemudian nama trivial itu nama pasaran ya. Kayak kita beli alkohol, kalau beli alkohol nanti dikasihnya ya etanol itu sebetulnya. Ini ada etilena, jadi etilena dengan C-nya 2. Kemudian ini adalah asetilena atau gas karbit. Ya. Ini gas karbit ini pada kehidupan sehari-hari, pada pohon pisang itu kalau dipotong itu maka akan muncul gas karbit, sehingga pisang itu nanti cepat matang gitu ya. Oke. Kemudian yang alkohol, nah kita ke sini. Pada alkohol, gugusnya adalah OH, ya gugusnya OH. Kemudian apabila terikat dalam bentuk senyawa, ini di sini ada R, jadi ada ROH, jadi ada alkil, ada OH. Rumus secara umum nanti kita menggunakan ini CnH2n plus 1 OH, atau secara umum nanti, nah untuk mempermudah kita menggunakan ini. Jadi CnH2n plus 2 O, artinya seperti alkana ditambahi dengan O. Cuma O-nya dalam bentuk OH. Nama yupaknya nanti adalah alkanol. Jadi alkana tambahi ol. Kalau C-nya 1 nanti ya metana jadi metanol. Nah, tapi untuk nama trivial ini ada alkil dan alkohol. Alkilnya yang mana? Ini alkil. Alkoholnya adalah yang ini. Sehingga alkil, alkohol. Sambilkan contoh di sini. Ada CH3OH. CH3OH. C-nya 1 maka metana. Tambahin ol, metanol. C-nya 2 di sini, etanol. C-nya 3, 1, 2, 3, propanol. Dan seterusnya. Nah, cuma di sini kita lihat, ini kita variasi sekaligus. Ini nama CH3OH adalah metanol atau metil alkohol. Metilnya itu ini adalah metilnya. Alkoholnya ini. Kemudian ini juga sama, ini ada etil alkohol, itu nama trivialnya. Jadi alkil, alkohol alkilnya di sini, alkoholnya yang di sini.
Kemudian di sini, ya ini ada 2 propanol. Jadi kalau sudah semacam ini, ya kita lihat C-nya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. OH-nya terletak di C nomor 2. Ya, sehingga nanti ini adalah propana, tambahi ol, propanol, olnya terletak di nomor 2. Maka namanya adalah propanol. Nah, nama trivialnya isopropil alkohol. Ini kalau kita ambilkan isopropil kan C-nya 3 ini ya. Nah, ini OH-nya di sini. Ini sama seperti ini sebetulnya. Jadi isopropil alkohol ini kan isopropil. Ya. Kemudian untuk yang bagaimana kalau C-nya 2? Ya tambahi diol. Ya kalau alkena diena. Ya, maka di sini ada diol. Olnya di nomor berapa? Nomor 1 dan nomor 2. Maka namanya adalah 1,2 etana diol. Olnya di nomor 1 dan nomor 2. Nah, nama pasarannya adalah disebut dengan glikol atau etilen glikol ya. Kemudian bagaimana kalau 3? Kalau 3 ya nanti tambahi triol. Di nomor berapa? 1, 2, 3. Penomorannya karena ini jaraknya sama, boleh dari kiri, boleh dari kanan. Cuma nanti kalau kita menemukan yang panjang, kemudian cari OH-nya yang terdekat ya dengan ujung. Maka nanti dalam hal ini OH ini sebagai titik utamanya untuk menghitung penomoran. Oke, kita tunjuk yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan untuk yang ether ya. Ini gugus fungsi yang kedua yaitu ether. Jadi rumusnya adalah O. Jadi O di situ kalau kita lihat tadi alkohol kan OH hanya hilang ya digantikan dengan R, sehingga secara umum nanti adalah di sini ada ROR. R-nya bisa metil atau bisa etil, tapi di sini bisa juga nanti bisa sama bisa berbeda ya. Kalau Anda perhatikan ini rumusnya sama dengan alkohol. Sehingga dia merupakan gugus fungsi. Dalam hal ini dia itu berisomer fungsi dengan alkohol. Jadi ether itu berisomer fungsi dengan alkohol ya, karena rumus umumnya sama. Jadi CnH2n plus 2O. Nah, untuk tata namanya menggunakan aloksi alkana. Itu kalau namanya Jepang. Jadi aloksinya itu gimana? Seperti ini. Jadi ada alkana yang mengandung oksigen, kemudian ada alkana lagi. Sehingga aloksi alkana. Nah, nama yang paling mudah nama trivial. Alkil, alkil, ether. Di depan ini ada alkil, di belakang ada alkil, di sini ada gugus ether. Sehingga alkil, alkil, ether. Ini. Saya berikan contoh di sini ada CH3, OCH3. Ini ada gugus metil, ini ada gugus metil. Ya. Nah, kita ambil salah satu karena ini sama, maka boleh depan, boleh belakang ini. Jadi aloksinya boleh depan, boleh belakang. Jadi di sini ada C-nya 1, maka metana jadi metoksi. Metana yang mengandung oksigen. Metoksi, kemudian C yang di belakang jumlahnya 1, maka metana. Nama yupaknya adalah metoksi metana. Ya. Kemudian nama trivialnya apa? Ini ada alkil, ini ada alkil. Karena sama, ini metil, maka dimetil. Dimetil ether. Ya. Bagaimana kalau berbeda? Contoh ini. Ya, di sini ada etil, ini ada metil. Ya, untuk aloksi itu statusnya seperti cabang. Jadi kalau kita lihat C-nya yang lebih kecil itu nanti sebagai aloksi, sebagai cabangnya. Karena ini C-nya lebih banyak, maka jadi pohonnya. Aloksinya adalah yang ini, ya, aloksinya. Kalau ini boleh sama, tapi yang ini berbeda karena itu diambil yang kecil. C-nya yang lebih kecil sebagai cabangnya. Metoksi karena C-nya 1. Jadi metana yang mengandung oksigen. Kemudian di sini C-nya 2, maka disebut dengan etana. Namanya adalah metoksi etana. Ya. Nah, nama trivialnya ini ada etil, ini ada metil. Ingat huruf pajak. E dengan M dulu mana? Dulu E, maka etil lebih dahulu. Etil, metil, ether. Seperti di sini nih, alkil, alkil, ether. Karena di sini ada metil, ada etil. E lebih dahulu, etil, metil, ether. Nah, kita lihat di sini. Kalau ini sama, ya gimana? Ya di etil ether. Kita ambil contoh ini yang berbeda, ya, cabang yang berbeda. Ini sekarang banyak sekali soal yang bentuknya semacam gini. Ya, kita lihat. Ya, pertama kita ambil alkananya dulu. Alkananya yang panjang mana? Atau jumlah C-nya banyak mana? Kiri dengan kanan. Banyak yang kanan ya. Berarti ini ada 3. Kita ambil ini sebagai alkananya. Nah, C-nya 3 berarti adalah propana. Ya, C-nya 3 adalah propana. Maka ini statusnya seperti cabang. Nah, ini C-nya 2, maka etoksi.
etoksinya nyantol di C nomor berapa? C nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2. Sehingga namanya adalah ini 2 etoksi, etoksinya nyantol di nomor C nomor 2 pada propana. Sehingga namanya adalah etoksi propana. Nah, nama trivialnya gimana? Alkil, alkil, eter. Ya, ini ada alkil, ini ada alkil, eter. Ini ada etil, kayak gini adalah isopropil. Ya, E dengan I dulu mana? Dulu E, maka namanya di sini adalah etil yang depan, kemudian propil, isopropil itu yang belakang, baru eter. Sehingga ingat sekali lagi, untuk eter adalah alkil-alkil eter atau aloksi alkana. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke di sini. Ya, ingat tadi alkohol adalah berisomer fungsi dengan eter. Rumus umumnya sama. Nanti kalau aldehid itu sama dengan keton. Kita lihat sini, untuk yang aldehid, gugusnya seperti apa? Ini gugusnya COH, ya, COH. Ini gugus aldehid. Atau kadang-kadang di dalam senyawa itu dituliskan begini. Jadi bukan COH, tapi di situ COH dalam bentuk gandeng seperti alkohol. Tapi di sini kalau ditulis gandeng itu tulisannya adalah begini, CHO. Ya, tapi kalau ditulis dalam struktur sudah semacam ini. C, O ikatan rangkap, H. Ini adalah sebagai aldehid atau alkanal. Ya. Rumus umumnya adalah CnH2nO. Kenapa kok CnH2n tidak plus 2? Karena di sini ada ikatan rangkap 2. Kalau ikatan rangkap 2 berarti dia akan melepas 2H. Ya, melepas 2H sehingga rumusnya jadi CnH2nO. Namanya adalah alkanal. Tambahi al, alkanal. Jadi alkana tambahi al. Nama trivialnya nanti adalah aldehid. Ini nama-nama pasaran ya. Oke, kita ambilkan contoh. Ini terhitung C-nya 1 ya dari sini. Jadi kita menghitung ini walaupun dia gugus karena dia C, maka dihitung. Saya ambil contoh di sini. Ini ada HCOH. Di sini belum R, tapi di sini masih ini yang paling sederhana. Jadi C-nya 1 dihitung. Maka namanya adalah metanal karena C-nya 1. Metana yang mengandung gugus aldehid, dia dihitung dengan dirinya sendiri, metanal. Nama lainnya adalah formaldehid. Nah, kalian paham itu yang sering disebut dengan formalin yang digunakan untuk pengawet mayat atau pengawet binatang atau digunakan untuk preparat ya, preparat dalam biologi. Itu diawetkan menggunakan ini ya. Ini metanal ya, atau nama lainnya adalah formaldehid atau formalin. Nah, kemudian ini sekarang C-nya 2, 1, 2, ingat ini dihitung ya. Kalau biasa kan etana ya, maka dihitung etanal tambahi al. Nah, nama di sini ini karena nama pasaran ya, maka kita hanya menghafal aja. Jadi yang kedua adalah asetaldehyid. Nanti di asam ada asam asetat loh. Kalau asam asetat sini tambahi OH. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana kalau C-nya 3? Ya, tinggal tambahi al. C-nya 3 berarti propana jadi propanal. Ya, propanal. Nama trivialnya adalah propionaldehid ya, propionaldehid. Itu. Kemudian 4, kalau C-nya 4 ini 3 tambah 1 ya, 3 tambah 1. Ingat bahwa ini jadi nomor 1 terus. Ya, ini jadi nomor 1 terus. Karena dia di ujung ya. Sehingga yang dihitung adalah nomor 1, ini 2, 3 dan seterusnya sini. Sehingga jumlah C-nya ada 4. 4 nanti adalah butanal, nama lainnya adalah butyraldehid ya, butyraldehid. Nah, kemudian ini C-nya dihitung 5. 5 berarti pentanal, nama lainnya adalah valeraldehid. Nah, bagaimana kalau saya membuat ini? CC, kemudian di sini ada O, ikatan rangkap, di sini ada H, kemudian di sini ada cabang C lagi. CH3 yang pilih kita hitung C-nya. Nomor satunya tetap di sebelah sana ya. Ini 1, 2, 3. Sehingga namanya nanti adalah ini metil. Metilnya di nomor 2, C-nya 3 itu propanal. Sehingga namanya di sini adalah 2 metil propanal. Nah, tidak semua zat senyawa mempunyai nama trivial. Jadi nama sama kayak kita itu. Tidak semua orang punya nama panggilan. Kadang-kadang nama panggilannya ya nama aslinya itu. Ya. Contoh misalkan Supri ya, saya Supri, tapi panggilan saya biasanya Pur, nah, Ipung, nah itu. Jadi berbeda ya. Jadi kadang-kadang punya nama panggilan, kadang-kadang
punya nama asli. Nah, ini adalah nama pasaran dan nama panggilan. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan di sini untuk yang keenam, yaitu keton ya, keton atau alkanon. Jadi alkanon di sini gugusnya adalah ini CO ya, sehingga disebut dengan gugus ketoksi ya. Di sini ada CO, ini dia juga sama CO ya. Kadang-kadang ditulis dalam bentuk ini toh, CO strip gitu ya. Jadi CO di sini C ada O kemudian strip. Nah, ini adalah gugus keton ya. Rumus umumnya sama seperti aldehid. Jadi CnH2NO karena di sini ada ikatan rangkap. Cuma kalau tadi aldehid di sini H-nya hilang, maka jadi ini. Kalau alkohol H-nya hilang jadi ether. Kemudian kalau aldehid hanya hilang jadi keton. Sehingga rumus umumnya sama, yaitu CnH2NO. Hilangnya kemana? Ini pindah ke sana. Jadi pada aldehid cuma C-nya pindah ke sana. Nah, nama trivialnya adalah alkil keton. Sama seperti ether, alkil ether. Nah, di sini adalah alkil keton. Ya, kita ambil contoh, misalkan di sini ada CH3, CO ke atas, ke sana CH3. Ya. Kalau dilihat dari nama UPAP-nya, kita lihat di sini rantai terpanjangnya siapa? Nah, ternyata ke sana. Penomorannya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Cuma ketonnya, gugus ketonnya ini terletak pada C nomor 2, ya, C nomor 2 di sini nih. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka namanya adalah 2 propanon. Propanon nolnya terletak di nomor 2. Begitu pula yang ini. Ini penomorannya dari mana? Dari kanan. Ya, ini 1, 2, ya, ini 1, 2, ini 3 dan 4 di sini 3, 4 C-nya di situ. Sehingga butanon nolnya di nomor 2, sehingga 2 butanon. Begitu pula yang ini juga sama. Nah, kita cari ya gugus ketonnya ini paling dekat dari kiri atau kanan. Oh, ternyata dari kiri, maka nomornya di sini 1, 2, ini 3, ini 4, maka ini sebagai cabang. Nah, cabangnya diletak di nomor 3. Apa? Metil di nomor 3. 3 metil, rantai panjangnya adalah 4 butana tambah on, karena di sini gugus keton. Butanon, nonnya terletak di nomor berapa? Nomor 2. Sehingga namanya adalah nih. Nah, ini bisa tambah 2. 2 butanon, 3 metil, 2 butanon. Nah, nama trivialnya apa? Alkil keton. Karena di sini ada metil, kemudian ini ada keton, maka dimetil keton. Ya, begitu pula yang ini. Ini ada etil, ya, ini ada metil. Ya, E dengan M dulu E, maka etil, metil, keton. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Nih, kita ambilkan contoh ini. Tadi nama trivialnya cari yang terpanjang. Ada 4 butanon, nolnya terletak di nomor 2, ada cabang di nomor 3 metil, 2 butanon. Nah, kemudian nama lainnya adalah ini adalah iso. Jadi ini adalah isopropil. Kalau sebagai alkil keton. Ini sekian ini adalah alkil, sekian ini alkil, ini keton. Nah, ini adalah isopropil. Bentuknya ini adalah bentuk iso. Ya, kalau bentuk neo bentuknya bentuk salib, atas bawah kiri kanan. Nah, itu. Nah, ini adalah isopropil. Ini metil. I dengan M dulu mana? I, ya. Isopropil, metil, keton. Nah, ini untuk tata nama dari keton atau alkanon. Oke, paham ya? Kita lanjut untuk gugus fungsi yang ke-7, yaitu asam karboksilat. Atau sering kita lihat sini COOH. Nah, Anda sering melihat kemarin ya di kelas 2 itu sering menggunakan senyawa itu CH3COOH. Nama hafal itu ya. Nah, kalau tulis semacam ini, ya biasanya agak bingung sedikit. Tapi sebetulnya nanti penulisannya seperti ini. Ini adalah CH3COOH. Ya, CH3COOH. Kalau Anda tulis biasa hafal gitu. Ini tapi kalau semacam ini apa namanya? Prinsipnya kayak tadi. Jadi C itu adalah dihitung, ya. Kita lihat sini untuk gugusnya adalah COOH. Jadi COOH ada ikatan rangkap, kemudian O-nya muncul 2. Sehingga nanti rumus umumnya adalah CnH2n kayak ini, O-nya sekarang tambah 1 di sini, nyeseli. Jadi kalau pada aldehid itu tambahin aja O-nya di sini. Ya, sehingga ini rumus umumnya. Ya.
Ini nanti sama dengan ester ya. Ini CnH2n O-nya 2. Nah, kalau semacam ini ya. Ini kalau kita tuliskan CH3COH diyakini ya. Tapi nanti pada bahasan ini kita akan sering menggunakan yang rumus yang bawah ini. Jadi RCHOH. Karena C-nya ini 1, bisa aja nanti di sini H. Ya, tidak harus R. Karena di sini bisa R, bisa paling kecil karena di sini C-nya 1. Ya, ini sama seperti aldehid ya. Aldehid kan cuma gini. Nah, ini aldehid tapi di sini asam ya. Kemudian ini nama trivialnya adalah alkil karboksilat. Ini alkilnya ini yang depan, karboksilatnya yang belakang. Ya, kita ambilkan contoh di sini ya. Nah, cuma untuk alkil karboksilat ini jarang keluar ya. Cuma nama-nama yang sering muncul nanti adalah nama-nama seperti aldehid aldehid yang tadi itu ya. Kita lihat sini. Ini C-nya 1, walaupun dia sebagai gugus ya. Karena C-nya 1 maka metanoat. Nama lainnya adalah asam metanoat atau disebut dengan asam formiat atau asam format atau asam semut. Kenapa disebut dengan asam semut? Karena dia terdapat di dalam semut, termasuk merah. Semut itu kalau menggigit sebenarnya nggak sakit, tapi begitu menggigit kemudian dia keluarkan ya, mencingi itu ya, asam semutnya itu, asam formiatnya, sehingga kalau semut menggigit itu akan terasa sakit karena kita luka kemudian dikasih asam ya. Nah, dalam kejahatan PKI kan sering gitu ya, di film-film itu diiris-iris dengan diropek ya badannya dengan menggunakan silet kemudian disiram cuka. Itu di film ya, di film G13. Nah, di situ pedihnya bukan main ya, tapi Anda jangan nyoba itu. Kita lihat sini yang berikutnya adalah ini. Pada CH3COOH. Jadi asam etanoat. Nah, ini ya, asam C-nya 2. Nah, ini yang sering muncul, ini adalah asam asetat atau asam cuka ya ini. Ya, asam cuka kalau ini adalah asam semut, asam formiat. Kalau tadi di aldehid adalah formaldehid. Kemudian ini asetaldehid. Maka di sini hanya mengikuti saja. Jadi formaldehid jadi formiat atau format. Kemudian di sini asetaldehid jadi asam asetat ya. Kemudian kalau 3 apa? Ya propanoat itu nama ininya, IPA. Nama trivialnya asam propionat ya. Kalau 4 ya butirat ya. Asam butirat itu ya asam yang keluar dari tubuh kita itu, terutama pada lembab bagian-bagian lembab gitu ya. Contoh pada ketiak itu terasa bau kecut karena di situ adalah asamnya asam butirat. Oke, kita lihat di sini ya. Pada asam butanoat atau asam butirat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kasih cabang? Kalau kita kasih cabang, maka penomorannya ini tetap dari ini karena di sini nomor 1 sama seperti aldehid. Makanya nomornya jadi nomor 1, yang ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini sebagai cabang. Oke, nomor 1-nya dari mana? Dari sana, nomor 1. Ya, sehingga ini adalah 4, maka butanoat. Ya, pakai asam. Cuma ada cabang apa? Metil di nomor berapa? Nomor 3. Sehingga namanya adalah asam 3-metil butanoat ya. Asam metil butanoat. Nama trivialnya gimana? Nama trivialnya tidak semuanya mempunyai nama. Oke, kita lihat di sini. Bagaimana kalau misalkan gugus OH, gugus COH-nya ada 2. Gugus COH-nya ada 2. Oke, kita tulis ya. Oke, kalau tadi kita lihat di sini, bagaimana kalau COH-nya 2? Ya, COH-nya 2. Nih, ya. Kanan kiri mengandung COH. Cuma kita berpedoman tetap sama C-nya 2. C-nya 2 itu apa? Etanan, ya. Cuma OH-nya ada 2, kiri dan kanan. Di nomor berapa? 1 dan 2. Kiri kanan boleh ya. Sehingga namanya ini adalah 1,2 etana di OH. Nah, adalah yang sering kita tulis dengan rumus H2C2O4. Nah, kalau ini Anda hafal asam oksalat ya. Asam oksalat itu rumusnya begini nih. Ya. Nah, sekarang mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau di iklan itu ya, mungkin Anda sering mendengar asam alfa amino. Ya, asam alfa amino di dalam produk-produk itu biasanya ada yang menyatakan itu untuk kecerdasan dan seterusnya itu ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya seperti apa toh asam alfa amino. Nah, kita lihat sini. Ya, sebetulnya amino itu ada gugus H3 ini, gugus amin ya, gugus amin. Ini kalau kita lihat rantai panjangnya ada di sana. Ya, ini adalah nomor 1,
ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. 4 berarti adalah butanoat karena asamnya. Ya, ini kedudukan cabang. Ya, antara amino berarti pakai huruf A dengan hidroksi itu huruf H, dulu mana? Oh, dulu amino. Di nomor berapa? 2, maka namanya adalah asam A2 amino, ya, 3 hidroksi alkohol itu, ya, butirat karena C-nya ada 4. Nah, kemudian, ini nama trivial yang terkenal. Jadi asam alfa, ya, ini kedudukan alfa. Jadi kalau ini nomor 1, kedudukan alfanya di sini alfa. Jadi ini adalah alfa, kemudian di sini beta, yang ini adalah gamma. Sehingga alfa amino, beta hidroksi, yang ini asamnya butanoat. Sehingga asam alfa amino, beta hidroksi, butanoat. Betul ya? Oke. Baik, kita lanjutkan untuk yang gugus fungsi ke-8 yaitu ester. Ya, senyawa ester ini yang dalam kehidupan sehari-hari itu senyawa yang berbaharu. Jadi misalkan ada yang di buah, ya, yang di buah atau di minuman-minuman itu ada temulawak, kemudian orange gitu ya, kemudian tadi nanas, alpukat dan seterusnya, stroberi. Nah, sehingga di minuman itu sebenarnya hanya sedikit saja sarinya. Kemudian ditambah dengan apa? Dengan ester. Sehingga kadang-kadang kita terkecoh, banyak sekali makanan-makanan yang menggunakan ester. Dan itu banyak di toko-toko yang makanan itu, di situ pewarna, kemudian pengharum, ya. Ini disebut dengan zat aditif, zat yang ditambahkan pada makanan biasanya. Ya, untuk memperkuat rasa, ya, terutama ini. Nah, misalkan ada rasa jeruk, rasa nanas, rasa temulawak dan seterusnya, ya. Ini adalah senyawa-senyawa ester. Nah, gugusnya adalah gini, sama seperti tadi asam, cuma hanya hilang, hanya kita ganti dengan R. Jadi COOR, CrCOOR gitu ya. Rumus umumnya sama karena ini merupakan isomer fungsi dari asam. Nah, namanya nanti adalah alkil alkanoat. Jadi alkil alkanoat. Jadi ada alkil kemudian sama alkanoat berarti asamnya. Asamnya nanti dari yang depan, alkilnya adalah sebagai gugusnya. Ya, atau menggunakan alkil ester kalau semacam ini. Ya, kalau semacam ini adalah alkil ini ester. Jadi alkil ester ini bisa sama bisa berbeda. Ya. Nah, kita ambilkan contoh di sini. Nah, ini ada HCOOH kemudian HCOOCH3. Ini sebetulnya berasal dari asam. HCOOH metanoat, ya. Cuma saya ganti hanya di sini dengan CH3. Nah, namanya adalah metil. Ini asamnya C-nya 1, berarti metanoat. Metil metanoat. Yang ini juga sama, metil. Ini C-nya 2, etanoat. Ya. Yang ini apa? Ini etil. Ya, C-nya 1 tambah 2, propanoat. Sehingga berasal dari alkil sama asamnya. Ya, alkil sama asamnya. Nah, untuk trivial tadi adalah di sini alkil ester. Ya, alkil ester. Bagaimana kalau ini? Ini kan nggak punya, ini belum alkil, maka di situ nggak punya nama trivialnya. Nah, baru yang ini. Ini ada metil, ini ester, sehingga dimetil ester. Kemudian yang ini etil, etilnya 2, maka dietil ester. Kalau misalkan di sini ada propil, ya dipropil. Kalau berbeda bagaimana? Contoh misalkan di sini ada etil, ini ada propil, ya etil propil ester. Ya. Nah, sekarang kita buat semacam ini. Ini yang sering muncul soal-soal yang semacam ini. Nah, di perguruan tinggi biasanya soal-soal yang masuk di semacam ini. Tapi bentuk soalnya di 1, 2, 3 ya. Kita sini, ini ada etil. Ini ada iso, ya, isopropil. Nah, isopropil, ya. Kalau di sini menggunakan yang ini, ya, alkil ester, ini isopropil, ini etil, yang ini ester. Yang gugus yang depan tengah ini adalah ester. Yang ini ada isopropil, ini etil E dengan I dulu mana? Dulu E. Maka nanti di sini adalah etil isopropil ester. Atau nama lainnya di sini adalah isopropil, itu yang ini. Kemudian propanoatnya adalah yang ini. Ya, propanoatnya. Tapi di perguruan tinggi biasanya ditulis di sini dikurung, ya, dikurung CH3 dikurung 2 kali, artinya sama seperti ini. Oke. Kita lanjut yang gugus yang terakhir.
yaitu amina, ya, gugus amina. Ini tadi kita membahas tentang asam alfa amino. Nah, amino ini semacam ini amina. Nah, amina nanti dibedakan menjadi 3, amina primer, sekunder, dan tersier. Ya, kita lihat di sini ada CH3NH2, maka namanya adalah ini metil, kemudian di sini amina. Dia metil amina. Kemudian di sini ada metil, ya ini juga ada metil, maka dimetil amina, ya, atau disebut dengan amina sekunder karena dia terikat oleh 2. Ya, primer dia terikat 1, N-nya ini terikat oleh arti sebagai 1. Kemudian kalau terikat 3 bagaimana? Ya, tersier. Nama lainnya adalah di sini trimetil karena di sini ada metil. Nah, bagaimana kalau misalkan ini etil, ada apa? Ada propil, ada ya kita urut abjad, gitu ya. Misalkan ada metil, etil, propil, amina, ya, dan seterusnya. Sehingga ini adalah amina tersier, ya. Amina nanti ada 3, amina primer, sekunder, dan tersier. Nanti kita banyak bicara di sini pada protein, ya, senyawa protein, karena protein itu merupakan isomer, ya, yang merupakan polimer, maksudnya polimer dari asam amino. Nah, kita bahas tentang asam amino di sini. Oke, teman-teman semuanya, semoga ini akan memperjelas, ya, kenapa kita bahas lebih dahulu, karena pada saat nanti kita membahas alkohol, kita akan memberi nama tentang ester, ester, aldehid, dan asam. Sehingga secara keseluruhan saya kasihkan dahulu lebih awal ini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang isomer yang akan kita buatkan mengenai macam-macam isomer, ya. Tapi untuk ini materinya nanti akan kita perkaya lagi, nanti akan kita susulkan. Terima kasih. Marilah untuk pertemuan ini kita akhiri dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.